Baik, jadi di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemodelan Jaringan Syaraf Tiruan untuk Analisis Cuaca di Kota Palangkaraya tahun 2005 hingga 2012 dengan pendekatan metode teoritis. Anggota kelompok terdiri dari Jessica Kurnia Deborah, Salomo Julial Sadalaut, Theodorus Limbong, Bertolomeus, Rara Pahrianti, dan saya sendiri, Putri Pradiastiwi. Yang pertama yaitu latar belakang. Kota Palangkaraya sebagai bagian dari Kalimantan Tengah memiliki kondisi cuaca yang beragam dan dinamis. Data harian yang dikumpulkan BMKG dari tahun 2005 hingga 2012 mencakup suhu minimum, maksimum, rata-rata, kelembapan, curah hujan, lama penyinaran, dan kecepatan angin. Informasi ini penting untuk memahami pola cuaca lokal, terutama di tengah isu perubahan iklim global. Analisis data cuaca sangat dibutuhkan dalam mendukung sektor-sektor vital seperti pertanian, penerbangan, dan maritim. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Yang pertama, merancang model MLP untuk memprediksi suhu harian berdasarkan variabel cuaca dengan pendekatan regresi, guna meningkatkan akurasi pola mikro cuaca. Yang kedua, mengembangkan kerangka teori algoritma isolation forest untuk mendeteksi anomali data cuaca sebagai indikasi perubahan iklim atau kejadian ekstrim. Yang ketiga, memformulasikan model klasifikasi pola cuaca menggunakan K-means untuk mengelompokkan data historis sebagai dasar peringatan dini cuaca ekstrim. Yang keempat, menganalisis potensi penggunaan model JST dalam mendukung pengambilan keputusan di sektor pertanian, transportasi udara, dan kelautan berbasis data cuaca. Yang kelima, membangun dan mengevaluasi representasi matematis serta arsitektur JST optimal untuk data cuaca historis melalui fungsi aktivasi, loss, dan generalisasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana memahami pola cuaca mikro untuk meningkatkan akurasi prediksi menggunakan data cuaca harian. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi anomali cuaca yang mungkin terkait dengan perubahan iklim. Yang ketiga, bagaimana mengklasifikasikan pola cuaca untuk memberikan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim. Yang keempat, bagaimana memanfaatkan hasil analisis data cuaca untuk mendukung sektor-sektor terkait seperti pertanian, penerbangan, dan maritim. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Prasetya tahun 2020 menerapkan teknik data mining menggunakan algoritma classification tree untuk memprediksi hujan berdasarkan data cuaca sinoptik dari Stasiun Meteorologi Kemayoran, Jakarta, selama 10 tahun. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak Orange Data Mining dan menerapkan pendekatan supervised learning dengan metode evaluasi confusion matrix. Dengan menggunakan 3.528 dataset yang mencakup 8 atribut cuaca seperti kelembapan, rata-rata, temperatur minim, maksimum, rata-rata, arah angin, dan lama penyinaran matahari. Model yang dibangun mencapai akurasi sebesar 74,7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelembapan merupakan atribut paling dominan dalam pembentukan hujan, diikuti oleh temperatur minimum, arah angin, dan lainnya. Penggunaan teknik cross-validation dan pembentukan pohon klasifikasi memungkinkan visualisasi keputusan yang mudah diinterpretasi, menjadikan metode ini relevan untuk prediksi cuaca jangka pendek di kawasan perkotaan. Sulistiyowati dan Rohma tahun 2020 menerapkan metode JST Hopfield untuk perakiraan cuaca di Kota Palangkaraya dengan memanfaatkan variabel seperti suhu, kelembapan, tekanan, dan kecepatan angin. Penelitian ini menggunakan pendekatan klasifikasi bipolar dengan 3 kategori cuaca cerah, berawan, dan hujan. Dengan jumlah data uji sebanyak 78 sampel, model Hopfield memberikan akurasi sebesar 64%. Meskipun akurasinya tergolong sedang, penelitian ini menunjukkan bahwa JST Hopfield dapat digunakan untuk klasifikasi cuaca berbasis aturan logika sederhana, terutama di wilayah dengan data terbatas. Putra dan kawan-kawan tahun 2003 menggunakan model jaringan syaraf tiruan untuk memprediksi suhu udara harian di kawasan perkotaan dan pesisir Jakarta. Studi ini melibatkan data suhu rata-rata harian dari tahun 2010 hingga tahun 2020 dengan variasi jumlah neuron pada lapisan tersembunyi antara 3 hingga 15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model JST mampu menghasilkan korelasi hingga 0,653 dan MAE serendah 0,569 derajat Celcius, dengan performa terbaik pada 4 neuron di wilayah perkotaan dan 8 neuron di wilayah pesisir. Temuan ini menegaskan bahwa JST cukup andal dan memodelkan pola suhu di kawasan tropis dengan kondisi
mikroklimat yang beragam. Dwi Yanti dan Priyanto pada tahun 2023 memanfaatkan metode random forest dalam memprediksi cuaca di kota Jakarta dengan dataset cuaca historis dari Open Data. Jakarta dengan evaluasi menggunakan akurasi precision, recall, F1 score, dan erosi AUC. Model menghasilkan nilai erosi AUC sebesar 0,92 dan akurasi sebesar 71%. Penelitian ini menunjukkan bahwa random forest mampu mengklasifikasikan berbagai kondisi cuaca secara efektif serta menyeimbangkan antara presisi dan recall, menjadikan metode ini unggul dalam mendukung pengambilan keputusan di sektor-sektor vital seperti transportasi dan mitigasi bencana di wilayah perkotaan padat penduduk. Anggraini dan harap-harap pada tahun 2024 menerapkan jaringan syarat tiruan untuk memprediksi curah hujan dan jumlah hari hujan di wilayah Sumatera Utara dengan menggunakan data historis dari BMKG Wilayah 1. Penelitian ini menekankan keunggulan JST dalam mengenali pola cuaca kompleks yang tidak dapat ditangani oleh model statistik tradisional. Hasil model JST menunjukkan efektivitas tinggi dalam memberikan prediksi cuaca yang lebih akurat, yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan sektor agrikultur, mitigasi bencana, dan pengelolaan sumber daya alam, menegaskan peran JST sebagai alat prediktif yang adaptif dan andal untuk analisis iklim dinamis. Data cuaca dari stasiun meteorologi ini membuat variabel-variabel penting seperti suhu minimum, maksimum rata-rata, kilometer, curah hujan, kebenaran, kecepatan angin. Data ini akan digunakan untuk merancang model prediksi suhu harian berbasis GOC atau NLP, mengidentifikasi anomali cuaca menggunakan algoritma escalation forest serta mengelompokkan pola cuaca dengan k-means. Seluruh proses ini bertujuan untuk mendukung analisis cuaca mikro dan pengambilan keputusan di sektor strategis seperti pertanian dan transportasi. Berikut merupakan sampel dataset yang digunakan. Ini dataset yang digunakan juga dari stasiun meteorologi Cilikriwut Palangkaraya dari 2005 sampai 2012. Selanjutnya, metode yang digunakan. Metode teoritis adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada pengembangan, analisis, dan kemudian teori, tanpa bergantung langsung pada data empiris atau observasi lapangan. Pendekatan ini lebih mengutamakan kajian literatur, pemikiran logis, dan penelaahan terhadap konsep-konsep abstrak atau prinsip-prinsip besar yang telah dikembangkan oleh para ahli sebelumnya. Tujuan utama dari metodologi teoritis adalah untuk mengembangkan kerangka berpikir yang kuat, memperluas wawasan keilmuan, atau mengkritisi serta menyempurnakan teori-teori yang ada. Penelitian dengan metodologi ini biasanya digunakan dalam studi konseptual atau filsafat, di mana peneliti tidak mengumpulkan data primer, melainkan menganalisis secara mendalam berbagai sumber referensi untuk memperoleh pemahaman teoritis yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena atau isu tertentu. Berikut output yang didapatkan. Aktual atau prediksi temperatur. Tren umum, nilai aktual dan prediksi memiliki tren serupa menunjukkan korelasi antara suhu aktual dan yang diprediksi. Meskipun tren serupa, nilai prediksi menyimpang di beberapa titik, menunjukkan model menangkap pola umum namun tidak sepenuhnya akurat. Kinerja berdasarkan perbandingan visual model tampaknya bekerja dengan baik dan prediksi suhu terstandarisasi. Selanjutnya ada anomali cuaca dari waktu ke waktu. Plot menunjukkan penyebaran anomali yang konsisten sepanjang tahun yang mengidentifikasikan bahwa pola cuaca tidak banyak berubah serta periode yang ditampilkan. Kedua, ada keberadaan cluster. Terlihat ada pengelompokan anomali yang menunjukkan kemungkinan pola berulang atau peristiwa cuaca dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga, ada hubungan antara anomali dan suhu. Plot tidak secara eksplisit menunjukkan hubungan langsung antara anomali dan suhu, namun penyebaran anomali di berbagai nilai suhu menunjukkan bahwa keduanya kemungkinan saling terkait. Yang keempat adalah pola cuaca dengan suhu maksimum dan curah hujan. Terdapat tiga pola cuaca yang terpisah, yaitu grafik scatter plot menunjukkan tiga pola cuaca yang berbeda masing-masing dengan kombinasi suhu maksimum dan curah hujan yang unik. Cluster 0, kering dan dingin. Cluster umum mewakili suhu rendah dan curah hujan minimal menggambarkan musim kering dan dingin. Cluster 1, hangat dan basah. Cluster fill menunjukkan suhu hangat dengan curah hujan tinggi
mencirikan musim hujan sedang hingga lebat. Klaster 2 yaitu hangat dan kering. Klaster kuning menggambarkan suhu hangat dengan curah hujan rendah yang menandakan musim kering. Yaitu selanjutnya ada pengelompokan pola cuaca. Yang pertama ada pertanian klaster 2, lama penyinaran tinggi dan curah hujan rendah. Mengidentifikasi resiko kekeringan. Informasi ini penting untuk irigasi tambahan dan pengelolaan air. Yang kedua untuk penerbangan, yaitu ada di klaster 0, lama penyinarannya rendah dan curah hujannya stabil, menunjukkan potensi kawan atau kabut tebal. Informasi ini relevan untuk jadwal penerbangan dan pengaturan visibilitas di bandara. Yaitu untuk maritim ada pada klaster 1 yaitu curah hujan dan lama penyinarnya cukup stabil. Cocok untuk pelayaran, perlu antisipasi gelombang tinggi pada penyinaran transit. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Model multi-layer perception berhasil dirancang untuk memprediksi suhu harian berdasarkan variabel cuaca dengan pendekatan regresi yang meningkatkan akurasi pola mikro cuaca. Algoritma Racing Forest dikembangkan sebagai kerangka teori yang efektif untuk mendeteksi anomali dalam data cuaca yang berfungsi sebagai indikator perubahan iklim atau kejadian ekstrim. Selanjutnya, model klasifikasi pola cuaca dengan menggunakan K-means mampu mengelompokkan data historis sebagai dasar peringatan dini cuaca ekstrim. Potensi penggunaan model jaringan server terbukti mendukung pengambilan keputusan pada sektor pertanian, transportasi udara, dan kelautan atau yang disebut maritim yang berbasis data cuaca. Selain itu, representasi matematis dan algoritma GST optimal yang dibangun dan dievaluasi melalui fungsi aktivasi, loss, dan generalisasi menunjukkan performa yang baik untuk proses data cuaca historis secara efektif. Kenalkan, saya Rara Fafianti. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya, di mana saya akan menjelaskan metode eksperimental. Di sini kami mengambil judul penelitian yaitu pengenalan pola tanda tangan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation. Baik, kita masuk ke latar belakang. Tanda tangan adalah metode autentifikasi umum untuk memverifikasi identitas terutama di bidang perbankan, pendidikan, dan layanan publik. Karena keunikannya, tanda tangan sulit ditiru, namun verifikasi manual masih rawan pemalsuan dan inkonsistensi. Dengan kemajuan teknologi, sistem pengenalan tanda tangan otomatis mulai dikembangkan, salah satunya menggunakan jaringan syaraf tiruan atau JST yang mampu mengenali ciri tanda tangan. Metode backpropagation digunakan untuk melatih JST agar membedakan tanda tangan asli dan palsu secara akurat. Penelitian ini bertujuan membangun sistem pengenalan tanda tangan berbasis JST backpropagation dan mengukur performanya dari segi akurasi, kecepatan pelatihan, dan tingkat kesalahan sebagai solusi verifikasi identitas yang andal. Dalam penelitian ini ada dua tujuan. Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan sistem pengenalan pola tanda tangan berbasis jaringan saraf tiruan dengan algoritma backpropagation. Dan tujuan yang kedua, menguji dan menganalisis performa algoritma backpropagation dalam mengenali tanda tangan dengan menggunakan dataset citra tanda tangan. Dalam penelitian ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem verifikasi tanda tangan digital menggunakan algoritma jaringan saraf tiruan, backpropagation, dan deteksi tepi sobel. Yang kedua, sejauh mana akurasi sistem dalam membedakan tanda tangan asli dan palsu mahasiswa program studi teknik informatika Universitas Palangkaraya angkatan 2022. Lalu ada tinjauan pustaka. Yang pertama, jaringan saraf tiruan atau JST dengan algoritma backpropagation efektif digunakan untuk pengenalan tanda tangan sebagai autentifikasi biometrik. Okta Ariandi dan Brina Marno dalam penelitian tahun 2020 berhasil mengembangkan sistem dengan akurasi 98,5% untuk tanda tangan asli dan 82% untuk yang tiruan, menggunakan fitur vertikal dan horizontal, splitting, serta pelatihan dengan 3 hidden layer. Lalu tinjauan pustaka yang kedua yaitu Zaitun dan kawan-kawan menerapkan JST dengan fokus pada segmentasi, ekstraksi ciri dan pelatihan, serta meneliti pengaruh learning rate dan jumlah unit hidden layer. Mereka menemukan bahwa peningkatan jumlah data latih meningkat akurasi pengenalan tanda tangan eksternal dari 50% menjadi 70%, menegaskan pentingnya kualitas dan kuantitas data latih. Lalu tinjauan pustaka yang ketiga, Patriani dan kawan-kawan pada penelitian tahun 2022
menggunakan JST backpropagation untuk identifikasi tanda tangan digital dari data blade dengan metode waterfall dan teknik processing, serta grayscale, threshold, dan edge detection dari 200 sampel. Sistem mencapai akurasi 79,7% saat pelatihan dan 65% saat pengujian, menunjukkan tantangan dalam pengelolaan citra digital dibanding citra hasil pemindaian. Lalu tinjauan pustaka yang keempat, penelitian oleh Marta dan kawan-kawan pada tahun 2019 juga mengadopsi JST backpropagation untuk mengenali pola tanda tangan dengan fokus pada desain arsitektur JST dan parameter pelatihan seperti learning rate, momentum, dan epoch. Penelitian ini menggunakan 100 sampel dan mencapai akurasi sebesar 68% yang mengindikasikan bahwa pemilihan parameter dan preprocessing sangat menentukan hasil akhir sistem. Lalu tinjauan pustaka yang kelima dan terakhir yaitu Supriyanto Kurniawan dan Fitriani pada tahun 2022 mengembangkan sistem pengenalan tanda tangan menggunakan metode jaringan saraf tiruan JST dengan algoritma backpropagation yang dikombinasikan dengan proses deteksi tepi sobel untuk ekstraksi fitur. Dalam penelitian ini, tanda tangan digital diperoleh dari mahasiswa dan diolah melalui tahapan processing citra seperti konversi, grayscale, thresholding, serta deteksi tepi. Data kemudian diproses dalam jaringan JST untuk pelatihan dan pengujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna metode Sobel dapat membantu menyoroti struktur garis tanda tangan yang menjadi ciri khas tiap individu. Sementara metode backpropagation mampu meningkatkan akurasi pengenalan, sistem diuji dengan berbagai parameter pelatihan dan menunjukkan kinerja yang cukup menjanjikan untuk implementasi verifikasi tanda tangan digital secara otomatis dan akurat. Baik, perkenalkan nama saya Jessica Kurnia Deborah. Sekarang saya akan menjelaskan bagian metodologi penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem verifikasi tanda tangan menggunakan algoritma dengan metode backpropagation dan deteksi tepi sobel. Objek yang digunakan adalah tanda tangan mahasiswa program studi teknik informatika dari angkatan 2022 dan tujuan penelitian ini adalah untuk membedakan secara otomatis antara tanda tangan asli dan palsu dengan akurasi yang tinggi. Ini adalah contoh objek gambar yang kami riset. Terdapat 4 objek di mana dari masing-masing objek itu ada 3 jenis, 3 tampilan yang berbeda. Metode yang kami gunakan untuk penelitian ini bersifat eksperimental karena dilakukan dengan merancang, membangun, dan menguji sistem pengenalan pola tanda tangan menggunakan JST. Output yang kami dapatkan yaitu yang pertama proses pelatihan, di mana di sini dia menghitung seberapa besar kesalahan prediksi model, kemudian performa model pada data akan diuji dan akurasi pada data dilatih. Di bagian evaluasi model, setelah training selesai, akan memberikan output di mana model mampu membedakan antara tanda tangan asli dan palsu dengan akurasi 87,5% pada data uji. Pada bagian prediksi baru, output dari prediksi ini adalah label hasil klasifikasi, yaitu apakah gambar tersebut termasuk tanda tangan asli atau palsu, disertai dengan tingkat kepercayaan dari model. Misalnya, model akan mencetak prediksi asli confidence 1.0 yang berarti model yakin 91% bahwa tanda tangan tersebut asli. Ini adalah tampilan outputnya. Pada tampilan kiri, output yang dihasilkan adalah gambar yang asli, di mana awalnya diprediksi sebagai palsu. Kemudian di sebelah kanan itu adalah gambar yang diprediksi asli, di mana yang sebenarnya itu adalah palsu. Kesimpulan dari pembuatan dan pembangunan metode model ini adalah sistem pengenalan tanda tangan berbasis JST dengan backpropagation berhasil membedakan antara tanda tangan asli dan palsu. Gambar diproses melalui konversi grayscale, deteksi tepi sobel, dan normalisasi, kemudian diubah menjadi vektor fitur. Model JST terdiri dari 2 hidden layer dengan aktivasi ReLU dan 1 output layer sigmoid untuk klasifikasi biner. Pelatihan dilakukan selama 20 epoch dengan hasil akurasi yang baik
di mana sistem juga menampilkan hasil prediksi secara visual dengan tingkat kepercayaan, sehingga mempermudah interpretasi. Kedepannya, sistem dapat ditingkatkan dengan menggunakan CNN, augmentasi data, dan evaluasi metrik lanjutan untuk hasil yang lebih optimal. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu metode simulasi, di mana judul yang kami ambil di sini adalah simulasi deteksi rambu lalu lintas untuk mobil otonom berbasis YOLO V8. Untuk pendahuluannya, mobil otonom adalah kendaraan yang dapat bergerak dan mengambil keputusan tanpa campur tangan manusia. Salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki mobil otonom adalah mendeteksi dan mengenali rambu lalu lintas dengan cepat dan tepat. Deteksi rambu lalu lintas sangat penting karena dapat membantu mobil dalam mengambil keputusan, seperti berhenti, berjalan, atau memperlambat laju kendaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku di jalan. YOLO V8 adalah versi terbaru dari algoritma deteksi objek bernama YOLO atau You Only Look Once, yang dirancang untuk mengenali objek dalam gambar atau video secara cepat dan akurat. Dalam penelitian ini, dilakukan simulasi deteksi rambu lalu lintas menggunakan algoritma YOLO V8. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa baik YOLO V8 dapat mengenali berbagai jenis rambu lalu lintas yang umum digunakan. Hasil dari simulasi ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan sistem pengenalan rambu lalu lintas yang dapat diterapkan pada mobil otonom. Untuk tujuan penelitian, yang pertama ada menguji kinerja YOLO V8 dalam deteksi rambu lalu lintas, yaitu untuk menilai efektivitas algoritma YOLO V8 dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan berbagai jenis rambu lalu lintas yang sering ditemukan di Indonesia, serta mengevaluasi performa dalam konteks kendaraan otonom. 2. Menganalisis akurasi dan efisiensi sistem deteksi, yaitu untuk mengukur akurasi dan efisiensi sistem deteksi berbasis YOLO V8 melalui metrik seperti precision, recall, MAP50, dan MAP50-95 untuk mengetahui sejauh mana algoritma ini dapat digunakan dalam aplikasi dunia nyata, khususnya pada kendaraan otonom. Lalu ada tujuan penelitian. Yang ketiga, untuk membangun sistem deteksi rambu lalu lintas yang dapat diimplementasikan pada mobil otonom, yaitu untuk mengembangkan dan menguji sistem deteksi rambu lalu lintas berbasis YOLO V8 yang dapat diterapkan dalam kendaraan otonom dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan navigasi kendaraan. Keempat, ada mengidentifikasi tantangan dalam deteksi rambu lalu lintas pada berbagai kondisi lingkungan, yaitu untuk mengidentifikasi tantangan dan keterbatasan sistem YOLO V8 dalam mendeteksi rambu lalu lintas pada kondisi jalan raya yang dinamis, seperti cuaca buruk, variasi pencahayaan, dan kepadatan lalu lintas. Yaitu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana kinerja algoritma YOLO V8 dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan berbagai jenis rambu lalu lintas di Indonesia pada sistem kendaraan otonom. Menilai efektivitas YOLO V8 dalam mengenali dan melokalisasi rambu lalu lintas pada berbagai kondisi jalan raya, cuaca, dan pencahayaan yang berbeda. Yang kedua yaitu sejauh mana akurasi dan efisiensi YOLO V8 dalam mendeteksi rambu lalu lintas pada kendaraan otonom, diukur dengan metrik seperti precision, recall, MAP50, dan MAP50-95. Menganalisis hasil deteksi menggunakan YOLO V8 berdasarkan berbagai metrik performa untuk memahami seberapa tepat algoritma ini dalam lingkungan dunia nyata. Lalu yang ketiga ada apa saja tantangan yang dihadapi oleh sistem deteksi YOLO V8 dalam kondisi lalu lintas yang dinamis seperti variasi cuaca, pencahayaan, dan kepadatan lalu lintas. Yaitu untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh sistem deteksi dalam berbagai situasi jalan raya yang kompleks dan dinamis. Yang terakhir ada bagaimana pengaruh variasi parameter seperti resolusi gambar dan rasio data pelatihan terhadap akurasi deteksi rambu lalu lintas menggunakan YOLO V8 pada kendaraan otonom. Yaitu untuk menganalisis pengaruh berbagai parameter terhadap hasil deteksi untuk menentukan konfigurasi terbaik dalam sistem pengenalan rambu lalu lintas. Oke, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu di tinjauan pustaka. Yang pertama di sini ada tinjauan pustaka dari Iqbal dan Saputra pada tahun 2024 menerapkan algoritma YOLO V8 untuk mendeteksi dan mengklasifikasi 30 jenis rambu lalu lintas di Indonesia dalam konteks kendaraan otonom.
Penelitian ini menunjukkan dataset berisi 4.650 gambar yang dibagi dalam rasio 70:30 untuk pelatihan dan pengujian. Hasil pengujian menunjukkan nilai precision sebesar 0,9, recall 0,99, MAP 50-nya sebesar 0,9 juga, dan MAP 50 sampai 95-nya di angka sebesar 0,98. Selanjutnya ada dari Amelia dan Siregar pada tahun 2022, merancang prototipe media pembelajaran rambu lalu lintas berdasarkan Android untuk mendukung proses belajar siswa sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap jenis dan fungsi rambu lalu lintas melalui media interaktif yang menarik dan mudah diakses. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan mendapat respon positif dari siswa dan guru karena penyajian materi yang jelas. Selanjutnya, di sini ada dari Priya Andini tahun 2024 mengimplementasikan algoritma YOLO V8 untuk mendeteksi dan mengklasifikasi 17 jenis rambu lalu lintas di Indonesia guna mendukung sistem kendaraan otonom. Pada penelitian Priya Andini ini, hasil menunjukkan bahwa YOLO V8 efektif dan akurat untuk mendeteksi objek real-time pada lingkungan lalu lintas dinamis. Selanjutnya di sini ada Taufik Kurahman, Hadi, dan Siregar pada tahun 2024. Mengevaluasi 3 varian, yaitu YOLO V8, YOLO V8 Nano, dan YOLO V8 Small, serta YOLO V8M. Dengan hasil untuk mendeteksi objek jalan seperti kendaraan, pejalan kaki, dan rambu lalu lintas, menggunakan video dari berbagai kondisi pencahayaan dan kepadatan lalu lintas, hasil menunjukkan bahwa YOLO V8M unggul dalam confidence score yang tinggi, terutama di siang hari. YOLO V8S seimbang antara akurasi dan efisiensi, sementara YOLO V8 kurang efektif pada YOLO V8N dalam kondisi cahaya rendah dan objek yang kecil. Penelitian menyimpulkan bahwa YOLO 8M paling ideal untuk sistem keselamatan lalu lintas berbasis deteksi objek. Selanjutnya ada lagi dari Priya Andini, Mulyono, dan Kurniadi pada tahun 2024 menggunakan YOLO V8 untuk mendeteksi dan mengklasifikasi 17 jenis rambu lalu lintas. Dan pada penelitian ini membuktikan bahwa YOLO V8 efektif dan efisien untuk mendeteksi objek real-time pada kendaraan otonom. Metodologi penelitian. Metode simulasi digunakan dalam pengembangan sistem mobil otonom karena memberikan peluang untuk menguji dan mengevaluasi performa algoritma deteksi rambu lalu lintas dalam kondisi yang terkendali dan dapat direplikasi. Dalam konteks ini, simulasi memungkinkan pengembang untuk menyelidiki sistem deteksi berbasis YOLO V8 pada berbagai skenario jalan raya, cuaca, dan pencahayaan tanpa harus langsung melakukan uji coba di lapangan yang memerlukan sumber daya yang lebih besar dan berisiko tinggi. Deteksi rambu lalu lintas merupakan bagian krusial dalam navigasi mobil otonom. Dan fenomena kompleks seperti interaksi antar kendaraan atau perubahan lingkungan yang cepat tidak mudah direproduksi di dunia nyata. Oleh karena itu, simulasi komputer menjadi metode yang efektif untuk membangun lingkungan virtual. Dan juga sistem berbasis YOLO V8 dapat diuji secara menyeluruh sebelum diterapkan pada kendaraan sesungguhnya, sehingga mempercepat proses pengembangan dan meningkatkan keselamatan. Ini yang pertama untuk output pada deteksi rambu lalu lintas. Kita lihat di sini bahwa pada gambar ada beberapa kondisi gitu. Ada yang pada saat siang, ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah kota, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada juga
output berupa video simulasi dari mobil otonom tersebut. Dapat kita lihat di sini simulasi mobil mendeteksi bagian-bagian rambu lalu lintas seperti batas-batas kecepatan ataupun lampu merah dan lain sebagainya. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa algoritma YOLO V8 efektif dalam mendeteksi dan mengklasifikasi berbagai jenis rambu lalu lintas pada sistem kendaraan otonom. Dengan hasil yang sangat baik pada metrik Precision, Recall, dan MAP50, YOLO V8 dapat mengenali dan melokalisasi rambu lalu lintas dengan akurat dalam berbagai kondisi jalan, pencahayaan, dan cuaca. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam menghadapi kondisi lalu lintas yang dinamis, seperti cuaca buruk atau kepadatan lalu lintas yang tinggi, yang dapat mempengaruhi performa deteksi. Hasil penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem deteksi rambu lalu lintas berbasis YOLO V8 yang lebih lanjut. Meskipun ada beberapa kendala teknis, sistem ini menunjukkan potensi besar untuk diterapkan pada kendaraan otonom di dunia nyata dengan pengoptimalan lebih lanjut. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi kendaraan otonom dalam navigasi di jalan raya yang dinamis. Oke, mungkin sekian dari presentasi metodologi penelitian bagian simulasi. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan, kiranya dimaafkan. Sekian dan terima kasih.